Nah, apa yang kemudian sahabat-sahabat perlu lakukan selama bulan Ramadan ini? Belajarlah menulis. Tidak harus menulis panjang, menulis pendek saja, misalnya 1 paragraf, 2 paragraf. Yang paling penting, Anda punya catatan terhadap semua pengalaman-pengalaman menarik Anda. Dan bisa jadi ini akan menjadi bacaan yang menarik buat anak cucu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Apa kabar sahabat-sahabat motivasi dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa hadir lagi di antara sahabat-sahabat, dan kemudian kita sharing lagi pengalaman positif dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat motivasi dimanapun Anda berada, semua konten YouTube yang saya buat itu saya tujukan untuk materi pembelajaran untuk kita semua yang bisa diakses oleh siapapun. Harapan saya sahabat-sahabat, ada banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi, insight untuk perubahan mereka yang lebih baik. Saya tentu saja sangat senang hati kalau kemudian Anda bisa mendapatkan inspirasi, dan dari inspirasi itu kemudian Anda menemukan mungkin jalan keluar atas masalah yang Anda hadapi, atau mungkin menjadi inspirasi bagi Anda untuk mengambil keputusan-keputusan terbaik dalam hidup Anda. Nah, sahabat-sahabat motivasi dimanapun Anda berada, pada video-video sebelumnya saya sudah sharing dengan Anda apa saja aktivitas pengembangan diri yang bisa Anda lakukan selama bulan puasa atau selama bulan Ramadan. Dan pada video yang kali ini saya melanjutkannya dengan poin yang selanjutnya. Sahabat-sahabat, dalam video sebelumnya nanti silakan klik di bawah di mana saya sudah upload video tentang buku yang harus kita baca. Nah, kali ini sahabat-sahabat sekalian, di dalam bulan puasa belajarlah untuk menulis. Oke, apa yang kita nulis sahabat-sahabat? Nah, ternyata sahabat-sahabat sekalian, kita semua orang pasti punya pengalaman yang menarik, pengalaman yang berkesan, di mana pengalaman-pengalaman itu menjadi bagian referensi materi dalam kita merencanakan semua hal-hal baik dalam kehidupan kita. Oke, sahabat-sahabat, saya jelaskan dulu sedikit. Biasanya dalam kita menjalani hidup itu kita bagi menjadi dalam 3 fase. Now, masa sekarang, kemudian masa depan, kemudian masa lalu. Semua pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita di masa lalu itu menjadi referensi penting bagi kita di masa sekarang. Dalam hal apa? Dalam mengambil sikap, keputusan, dan tindakan dalam kehidupan kita. Nah, banyak juga pengalaman-pengalaman di masa lalu ini itu menjadi penting untuk masa depan. Sebagai apa? Sekali lagi sebagai referensi. Nah, referensi-referensi ini penting bagi kita untuk dijadikan sebagai satu. Mungkin catatan-catatan pengalaman ini signifikan sehingga kita perlu tahu apakah dia akan memotivasi kita atau justru menghambat kita. Yang kedua, mungkin dia akan menjadi hambatan emosi buat kita, atau justru dia bisa menjadi pemacu emosi kita. Mungkin bisa jadi dia pengalaman masa lalu itu menyakitkan, tapi bisa jadi dia juga menyenangkan. Tapi semuanya itu sahabat-sahabat sekalian, ini akan menjadi bagian penting dalam kita membentuk masa depan kita. Oke, saya percaya juga bahwa tidak harus melihat masa lalu untuk bisa mengejar masa depan yang lebih baik. Tapi sahabat-sahabat, kita bicara dulu satu poin bahwa semua pengalaman di masa sekarang dan di masa lalu penting buat masa depan. Nah, apa yang kemudian sahabat-sahabat perlu lakukan selama bulan Ramadan ini? Belajarlah menulis. Tidak harus menulis panjang, menulis pendek saja, misalnya 1 paragraf, 2 paragraf. Yang paling penting, Anda punya catatan terhadap semua pengalaman-pengalaman menarik Anda. Dan bisa jadi ini akan menjadi bacaan yang menarik buat anak cucu Anda. Pengalaman pribadi saya sahabat-sahabat sekalian. Saya punya ayah, punya kakek ya sahabat-sahabat. Kakek saya adalah seorang nahkoda. Saya tidak tahu tentang bagaimana situasi lautan pada tahun 60-an, tahun 50-an atau tahun 40-an. Tapi dengan catatan kakek saya pada saat itu, saya jadi tahu bagaimana peran beliau, almarhum dia, peran beliau pada saat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan pada saat itu belum jadi seorang nahkoda kapal.
Begitu juga dengan bapak saya. Beliau menulis pengalamannya bagaimana menggunakan perahu kecil berangkat dari Bima kemudian menuju Pulau Lombok dengan perahu kecil, dan beliau kemudian terdampar di pulau kecil di tengah perjalanan itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang menarik adalah catatan-catatan itu menjadi memori yang berkesan bagi ayah saya dan kakek saya, dan itu menjadi catatan, itu menjadi pengalaman juga buat saya bahwa oh iya, ternyata ayah dan kakek saya pernah mengalami situasi-situasi yang oke, dan itu menjadi referensi juga buat saya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, menulis apapun yang pernah kita alami bukan hanya sekedar akan menjadi memori buat kita, bukan hanya menjadi catatan pengalaman buat kita, tetapi itu juga cara untuk membangkitkan energi semangat dari dalam diri kita. Dan sudah dibuktikan oleh almarhum Profesor Habibie bahwa dengan menulis pengalamannya, menulis kisahnya, itu juga menjadi terapi buat beliau setelah ditinggalkan oleh istri beliau. Rasa sakit di masa lalu bisa terurai dengan menuliskan pengalaman itu. Entah itu pengalaman baik atau buruk, positif atau negatif, tapi itulah kenyataan kita di masa lalu. Selain menulis tentang kenyataan, pengalaman di masa lalu, Anda juga di bulan Ramadan ini bisa menulis harapan-harapan untuk masa depan. Sehingga dalam setiap doa yang Anda minta kepada Allah, setiap selesai sholat, ya, di saat berbuka puasa atau saat sahur, ada titipkan kepada ya Allah, ini semua harapan saya, keinginan saya untuk kehidupan saya dan keluarga saya, atau untuk bangsa Indonesia. Silakan ditulis sahabat-sahabat sekalian. Bisa jadi itu adalah motivasi terbaik dalam kehidupan Anda. Sahabat-sahabat, terakhir saya ingin berikan sebuah kutipan. Kalau Anda bukan anak seorang raja, maka menjadilah seorang penulis dan tulislah catatan-catatan dalam kehidupan Anda, sehingga itu menjadi jejak sejarah kebaikan di dalam kehidupan Anda. Terima kasih sahabat-sahabat motivasi dimanapun Anda berada. Jika ada pertanyaan, ingin konsultasi dengan saya, gratis, silakan tulis komentar di bawah, dan saya akan membuatkan video motivasi sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Anda. Ingat untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya, dan dapatkan video-video motivasi terbaik yang saya buat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.